Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita sedikit tentang anak dan ayah bertempur berlawan dengan pedang. Ada akhirnya papa membunuh anak, artinya sang bapak tewas oleh anak. Ada setengahnya bila sang ayah mau bertempur dengan anak dia melihat ayah datang mau bertempur, dia lari, tidak mau bertempur dengan ayah. Itulah cerita sebenar yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW dalam peperangan pertama antara kaum musyrikin dan orang Islam. Perang Badar berlaku selepas saja Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Berapa tahun lepas itu berlakulah peperangan Badar. Yang mana masa itu orang Mekah rasa tidak aman bila mereka berniaga ke negeri Syam. Sebab Madinah adalah perantaraan dalam perjalanan ke negeri Syam. Jadi mereka akan melintas hampir Madinah, di mana di situ tempat Nabi dan orang-orang Islam. Sedangkan orang Mekah adalah orang yang menyiksa orang Islam semasa orang Islam masih tinggal di Mekah. Itulah datang satu perintah mewajibkan orang Islam berhijrah ke Madinah. Segala harta rumah yang ditinggalkan oleh orang Islam habis dirampas. Begitulah keadaannya orang Mekah yang kuat menganiaya orang Islam. Sudah tentulah orang Islam di Madinah mengintai-intai musuh mereka, dan apabila mereka terlihat musuh mereka yang menganiaya mereka masa tinggal di Mekah dulu, tentulah mereka akan membalas dendam
dan mungkin akan merampas harta mereka. Dengan ini orang-orang Mekah membuat rundingan untuk menghantar askar mereka untuk menghancurkan orang Islam di Madinah. Itulah tujuan mereka, menghantar askar berperang untuk menghancurkan Islam. Masa itu orang Islam belumlah begitu banyak, jadi mereka merasa satu peluang bagi mereka sebelum orang Islam menjadi ramai. Jadi dalam peperangan Badar ini, perang yang pertama, orang musyrikin Mekah menghantar askar mereka 700 orang banyak. Sementara orang Islam hanya dalam 313 orang saja yang akan berperang dengan 700 orang musyrikin Mekah. Jadi mereka lebih ramai. Ada yang kata mereka semuanya 1.000 orang. Ada yang kata 700. Tapi tidak apalah, kita ambil yang sedikit, 700 lawan 300, dan juga orang Mekah mempunyai senjata yang lebih daripada orang Islam. Masa itu dorang punya kuda cukup, pedang cukup, segala senjata, tombak. Sedangkan orang Islam masa itu pedang pun tidak cukup. Jadi mereka menggunakan, ada yang menggunakan kayu untuk berperang dengan orang musyrikin Mekah. Pedang lawan kayu, dan banyak mereka tidak pakai kuda, banyak yang hanya jalan kaki. Jadi masa itu orang musyrikin Mekah ada juga di antara mereka yang musuh ataupun yang akan mereka lawan ini bapak mereka. Ada yang bapak, yang akan mereka lawan ini anak. Nabi mengarah, kalau ada bapak kamu, dengan bapak kamulah kamu bertempur. Kalau ada anak kamu, dengan anak kamulah bertempur. Itu adalah arahan daripada Nabi sendiri
untuk siapa dengan seseorang itu beraksi, artinya kalau ada keluargalah dengan bertempur, sebab sekiranya anak bertempur dengan ayah, sekiranya anak itu mati, hanya dibunuh oleh ayah, bukanlah dibunuh oleh orang lain. Jadi tidaklah rasa mendendam atau marah yang anak dia dibunuh oleh orang lain, ataupun sekiranya ada bapak daripada orang Arab Mekah, jadi biarlah anak yang membunuh ayah. Jadi tidak ada rasa dendam atau sakit hati melihat ayah mereka dibunuh oleh Syanuk. Jadi kalau mereka sendiri yang membunuh, itu ayah mereka yang mereka bunuh. Jadi ini betul-betul berlaku, di mana apabila Sayyidina Abu Bakar melihat anak dia dalam pasukan Mekah, maka dia pun bergegas menghunus pedang untuk bertempur dengan anak dia. Tapi anak dia melihat ayah dia datang dengan menghunus pedang, dia pun lari. Dia tidak mau bertempur dengan ayah dia. Tapi Abu Ubaidah, dia nampak ayah dia tutup muka dia dengan kain. Jadi ayah dia tidak nampak ataupun tidak tahu yang dengan dia bertempur itu anak dia sendiri. Jadi Abu Ubaidah menghampiri bapak dia, perlahan-perlahan menghunus pedang. Jadi tahulah ayah dia yang datang menghampiri dia itu akan bertempur dengan dia. Jadi berlakulah pertempuran dengan pedang antara anak dan ayah. Abu Ubaidah ini memang hebat, sebab memang hebat dalam bermain pedang. Dia juga adalah jenderal atau ketua pasukan dalam memerangi orang Rom. Jadi bukan calang-calang pahlawan. Sedangkan dia ini, Abu Ubaidah, diajar oleh bapak dia ilmu peperangan, ilmu main pedang. Jadi ayah Abu Ubaidah ini juga orang yang pandai main pedang.
Jadi pertempuran itu bukanlah sekejap. Di mereka dua orang, anak dan ayah pun bermain pedang. Teng, teng, teng. Bukan sekejap ya. Lama-lama tak sini, tangkis sini, tak sini, tangkis sini. Nampak Abu Ubaidah ini lebih handal daripada ayah dia, dan akhirnya dia berjaya menusuk pedang ke badan ayah dia. Jadi bapa dia terjatuh dari kuda, dan bila tengok bapa dia jatuh dari kuda, Abu Ubaidah pun turun dari kuda dan memeluk ayah dia yang hampir menghadapi kematian. Dia pun peluk, lalu ayah dia mati dalam pelukan dia, dan Abu Ubaidah masa itu menangis melihat kematian, pemergian ayah dia. Walaupun musuh, tapi sayang anak pada bapa itu masih ada sebagai manusia. Jadi itulah ceritanya anak dan ayah bertempur lawan, main pedang, dan akhirnya si ayah mati, dan anak yang membunuh ayah dia menangis sedih. Ayah dia mati dibunuh, tapi dia lebih cinta pada Allah dan Rasul, dan arahan Nabi diikut untuk dia bertempur dengan ayah dia sendiri. Tapi sebagai manusia, tentunya si anak akan sayang akan ayah dia, mengenang jasa-jasa dia, mengenang jasa-jasa si ayah yang membesarkan dia dan mengajar dia ilmu main pedang. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.